Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, adakah di antara teman-teman yang merasa bahwa sudah belajar bahasa Inggris dalam waktu yang cukup lama, namun merasa tidak ada perkembangan yang signifikan atau merasa kemampuan bahasa Inggrisnya stagnan, tidak ada perkembangan yang berarti? Jika teman-teman merasakan hal ini, percayalah bahwa teman-teman tidak sendirian. Saya pun pernah mengalami masa-masa demotivasi atau masa-masa seperti itu. Saya mulai intensif belajar bahasa Inggris pada tahun 2018. Kemudian saya mengambil tes bahasa Inggris tahun 2021. Jadi ada proses sekitar 3 tahun. Nah, di tahun kedua menginjak tahun ketiga, yaitu pada tahun 2020, saya merasa pada waktu itu sempat down, sempat stres karena saya merasa sudah 2 tahun belajar bahasa Inggris tapi tidak ada perkembangan yang berarti, seperti kemampuan saya tidak meningkat sama sekali seperti itu. Tapi pada waktu itu saya sempat demotivasi dan terhenti, tidak latihan sama sekali sekitar 2 bulanan mungkin ya. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan motivasi kembali dan kembali latihan. Akhirnya pada tahun 2021 saya mengambil tes bahasa Inggris dan saya mendapatkan skor yang cukup untuk mendaftar beasiswa dan diterima di kampus saya saat ini. Seperti yang teman-teman lihat, saya saat ini duduk di depan Old Main Building di State College, Pennsylvania, salah satu perguruan top 100 dunia yang ada di Amerika Serikat. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi hal-hal yang harus kita pahami ketika kita menghadapi masa-masa demotivasi seperti ini. Jadi yakinlah bahwa teman-teman bisa melalui masa demotivasi ini. Ada 3 hal yang harus teman-teman pahami, atau ada 3 hal yang saya terapkan pada waktu saya sendiri, dan ini bisa teman-teman terapkan untuk mengatasi masa demotivasi kita dalam belajar bahasa Inggris ini. Yang pertama adalah belajar bahasa Inggris atau belajar apapun itu membutuhkan waktu. Belajar adalah sebuah proses. Nah, itu loncengnya sudah bunyi. Belajar adalah sebuah proses, dan proses itu tentu membutuhkan waktu. Setiap orang membutuhkan waktunya masing-masing, atau bisa kita sebut timeline. Jadi setiap orang itu mempunyai timeline untuk bisa paham atau bisa menguasai bahasa Inggris ini, dan timeline tiap orang itu berbeda-beda. Kalau saya sendiri, timeline saya adalah 3 tahun. Mungkin ada teman-teman yang lain yang timelinenya lebih cepat, bisa jadi 1 tahun sudah mahir, setengah tahun sudah mahir. Tapi ada juga yang timelinenya lebih lama, misalnya 4 tahun atau 5 tahun untuk menguasai bahasa Inggris ini. Jadi yang paling penting di sini, kita tidak bisa menyamakan timeline kita dengan timeline teman-teman yang lain. Kalau teman-teman punya teman, misalnya 1 tahun sudah mahir bahasa Inggris, kemudian kita masih belum bisa apa-apa, ya nggak masalah. Kita jangan berkecil hati, karena kita memiliki timeline kita, dan yang perlu kita lakukan hanyalah kita terus belajar, dan insya Allah nanti ketika timeline kita sudah sampai, Allah akan memudahkan kita dalam memahami atau menguasai bahasa Inggris. Dalam kasus saya, timeline saya 3 tahun, jadi teman-teman bisa jadi mempunyai timeline yang lebih sedikit, lebih pendek atau lebih panjang seperti itu. Nah, yang kedua setelah timeline adalah pengorbanan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu atau mempunyai cita-cita atau apapun yang ingin kita tuju, pasti kita membutuhkan pengorbanan. Ketika kita ingin menguasai bahasa Inggris, tentu harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Dalam kasus saya pribadi, saya melakukan pengorbanan baik material maupun imaterial. Pengorbanan material yang saya lakukan tentu adalah melakukan pengeluaran sejumlah uang untuk membayar biaya buku, modul, buku tips dan trik, kemudian membayar biaya tutor, biaya les, dan sebagainya.
Adapun pengorbanan imaterial yang saya lakukan adalah pengorbanan waktu terutama ya. Jadi saya mengurangi waktu istirahat saya, walaupun dari jam 7 sampai jam 6 sudah bekerja, malam masih saya sisihkan waktu untuk belajar. Begitu juga pada waktu itu karena saya mengambil les bahasa Inggris dengan native speaker dari Kanada, sehingga ada perbedaan waktu. Saya pada waktu itu sempat les beberapa kali jam 3 pagi, jam 4 pagi seperti itu. Dan itu menurut saya sah-sah saja, dan memang kita harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan yakinlah ketika cita-cita atau apa yang kita inginkan itu telah tergapai, itu kenikmatannya jauh lebih besar daripada apa yang telah kita korbankan seperti itu. Nah, setelah kita bahas timeline dan juga pengorbanan, yang terakhir adalah yang paling penting adalah konsisten. Kita harus konsisten dalam berlatih, dalam belajar bahasa Inggris ini agar kita bisa menguasainya. Teman-teman bisa membuat jadwal atau schedule, misalnya satu minggu teman-teman menghabiskan 6 hari, Senin sampai Sabtu, untuk berlatih bahasa Inggris. Bagi yang sudah berkeluarga, 1 jam sehari itu sudah cukup. Jadi sisihkan 1 jam sehari, misalnya Senin sampai Rabu kita belajar reading, kemudian Kamis speaking, Jumat writing, Sabtu listening, seperti itu. Nah, kita harus konsisten dengan jadwal yang telah kita buat tersebut. Namun pada suatu saat apabila kita jenuh itu wajar-wajar saja ya teman-teman. Apabila suatu saat jenuh kita bisa break, misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Tapi setelah kita break itu kita kembali lagi kepada schedule yang telah kita buat dan kembali kepada konsistensi kita. Karena di sini konsisten adalah kunci. Jika teman-teman konsisten, insya Allah akan mendapatkan apa yang diupayakan seperti itu. Nah, dari 3 hal yang saya sampaikan, yaitu timeline, kemudian pengorbanan, dan juga konsistensi waktu, konsistensi latihan, ketika teman-teman bisa mengkombinasikan semua ini dengan baik dan benar, insya Allah saya yakin teman-teman akan mendapatkan kemampuan bahasa Inggris yang teman-teman harapkan. Dan alhamdulillah dengan mengkombinasikan 3 hal ini berhasil mengantarkan saya mendapatkan beasiswa dan kuliah di kampus saya di belakang saya saat ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Klik like apabila video ini membawa manfaat bagi teman-teman, share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman yang mendapatkan motivasi. Kemudian subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat yang lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dari depan Old Main State College, Pennsylvania, saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.